Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Fuji Pratiwi dari Fakultas Ekonomi kelas 2B Manajemen dan Reguler. Saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip gerakan Muhammadiyah. Yang ke-1, prinsip tauhid. Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap pemikiran, sikap, ucapan, dan tindakan manusia merupakan perwujudan dari keyakinan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, prinsip ibadah. Ialah pemikiran dan tindakan manusia di dalam hidup sosialnya adalah merupakan ibadah. Yang ketiga, prinsip jamaah atau kemasyarakatan. Dilakukan seorang warga anggota Muhammadiyah berkaitan dalam rangka hidup bersama. Yang keempat, prinsip gerak dan kemandirian dakwah. Setiap gerak, langkah, ataupun tindakan yang dilakukan oleh Muhammadiyah serta semua lembaga amal usahanya harus difungsikan sebagai gerak dan langkah dakwah Islam. Yang kelima, prinsip gerak tajdid pembahasan. Setiap gerakan amal usaha Muhammadiyah dituntut dapat merealisasikan konsep pembaharuan pemikiran Islam. Selanjutnya, saya akan membacakan surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56 ini menjelaskan tentang bahwa tujuannya diciptakan jin dan manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepadanya. Beribadah dalam arti menyembah, mengabdi, tunduk, dan patut terhadap segala yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan, ketaatan, dan kepatuhan dalam rangka ibadah tersebut harus menyeluruh dan total baik lahir maupun batin. Tujuan ibadah adalah untuk mencari ridho Allah. Ibadah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah. Ibadah mahdah yaitu ibadah yang telah ditetapkan ketentuan pelaksanaannya, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua, ibadah ghairu mahdah, yaitu ibadah yang belum ditetapkan ketentuannya, seperti ibadah melalui menyantuni fakir miskin, berbuat baik dalam bentuk muamalah. Selanjutnya saya akan membacakan juga surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, "Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiqud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Artinya, dan ingatlah Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya meminta khalifah di muka bumi ini. Mereka mengatakan, mengapa engkau ingin membuat khalifah di muka bumi ini? Orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan meminta engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku tidak tahu apa yang tidak kamu mengerti. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Kandungan ayat dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada malaikat untuk menciptakan manusia yang kedudukannya sebagai khalifah di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala juga meminta manusia menjadi khalifah di bumi. Tetapi malaikat belum mengerti apa yang diperbuat manusia setelah rencana Allah Subhanahu wa taala terwujud. Malaikat mengkhawatirkan karena manusia akan berusaha memecahkan masalah dan menumpahkan darah antar sesama.
Malaikat mengajukan pertanyaan kepada Allah atas hubungi manusia, padahal mereka selalu bertasbih, bertahmid, dan mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekalahan malaikat atas diskusi manusia sebagai khalifah menjadi hilang setelah mendapat penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan surat Al-Baqarah ayat 30 yang tadi, adanya dialog antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat perihal menganggap manusia di bumi. Karena perbedaan pandangan, juga malaikat memahami manusia di bumi dan semua dibantah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perkataan, "Sesungguhnya aku lebih tahu apa yang kamu tidak mengerti." Mungkin cukup ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.